Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Selama 10 menit ke depan, saya, Reni Dwi Setiawati, akan membawakan sebuah informasi penting mengenai studi kelayakan bisnis dalam bidang usaha properti syariah. Bidang properti syariah adalah kegiatan usaha bidang properti atau kepemilikan yang dijalankan oleh perorangan atau badan untuk mendapatkan keuntungan dengan model bisnis jual beli berpegang teguh dengan syariat Islam, di mana tidak ada unsur riba di dalamnya. Alasan memilih bisnis properti syariah adalah properti merupakan kebutuhan primer dari setiap orang, serta kerugian usaha dinilai relatif rendah. Bisnis properti juga bisa digunakan untuk aset pribadi. Menurut Kompas.com, meski terdampak pandemi COVID-19, sektor properti dinilai masih memiliki prospek yang cerah untuk dijadikan investasi di tengah pandemi. Ada beberapa analisis yang kita bahas di sini, diantaranya adalah aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan strategi pemasaran. Analisis aspek hukum dalam bidang properti syariah terdapat di Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan dan Pemukiman, bahwa bisnis properti syariah dikatakan layak menjadi salah satu bidang bisnis. Analisis lingkungan dalam bidang properti syariah dianalisis dengan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari analisis S, W, O, dan T. Analisis SWOT dibagi menjadi dua sub, yaitu sub internal dan sub eksternal. Sub internal di sini adalah sebagai strike. Strike adalah peluang dari bisnis properti syariah. Peluangnya diantaranya adalah lokasi yang strategis, memiliki legalitas, kemudahan dalam pembayaran. Sedangkan untuk weakness, kelemahan dari bidang properti syariah adalah kurangnya promosi secara berkala. Sedangkan untuk sub eksternal dibagi menjadi dua, ada opportunity dan ada threat. Opportunity adalah peluang dari bisnis properti syariah. Peluangnya adalah contoh adanya pangsa pasar, adanya KPR yang dengan relatif rendah. Dari threat adalah ancaman dari properti syariah. Ancamannya diantaranya adalah muncul pesaing yang sejenis. Jadi, aspek lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan bisnis, berpengaruh terhadap gaya hidup, gaya ekonomi, dan gaya keberlangsungan hidup. Yang terakhir adalah analisis aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dibagi menjadi bauran pemasaran menjadi 7P. 7P itu sendiri adalah produk. Produk yang ditawarkan oleh properti syariah adalah kualitas dengan bangun developer properti yang berbasis syariah yang bekerja sama dengan kontraktor dengan adanya jaminan struktur sampai dengan 10 tahun. Dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tanpa renovasi ulang. Untuk harga yang ditawarkan mulai dari 350 juta hingga 1 miliar dengan tipe bangunan dan lokasi yang berbeda-beda. Untuk tempat, properti syariah bertempat di kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Promosi oleh properti syariah dibagi menjadi dua, yaitu online dan offline. Untuk online sendiri biasanya dilakukan dengan OLX, dengan Facebook Ads, dan aplikasi online yang lain. Untuk yang offline biasanya canvassing dan sebar brosur. Bukti fisik dari properti syariah adalah setiap site dimiliki rumah contoh agar dapat dimasuki oleh calon buyer untuk melihat lokasi dalam dari properti syariah. Orang properti syariah, people-nya mulai dari segmen menengah ke bawah dan menengah ke atas. Untuk proses dalam properti syariah berproses dengan akad syariah mulai dari pembangunan sampai jadi perumahan atau jadi properti syariah.
Analisis strategi pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi properti syariah adalah orang muslim yang menginginkan rumah bebas riba sesuai dengan prinsip syariah yang dimulai dari transaksi jual beli hingga pembangunan. Yang kedua adalah target. Target dari properti syariah adalah yang pertama memastikan segmen dimasuki pasarnya yang cukup besar. Yang kedua memiliki daya saing untuk mendominasi pasar yang akan dimasuki. Yang ketiga adalah mengoptimalkan usaha efektif dan efisien di tengah persaingan atau biasa disebut dengan competitive situation. Yang terakhir adalah penentuan posisi. Penentuan posisi memposisikan produk properti syariah terbaik untuk pembeli dan memposisikan mereknya unggul dapat berdaya saing dengan kompetitor. Saudara, informasi sekaligus menutup perjumpaan saya hari ini. Saya, Reni Dwi Setiawati, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.